Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gunggu dan juga teman-teman semuanya. Saya Ritma Aulia Halim akan membahas dan mereview dua artikel. Artikel yang pertama yaitu artikel P8 yang berjudul Do Security and Privacy Policy in Business to Business and Business to Customer E-commerce Differ? A Comparative Study Using Content Analysis. Dan artikel eksternalnya berjudul Curbing Cybercrime and Enhancing E-commerce Security with Digital Forensic. Yang pertama kita akan membahas artikel P8 yang berjudul Do Security and Privacy Policy in B2B and B2C E-commerce Differ? A Comparative Study Using Content Analysis. Di mana artikel ini penulisnya adalah Khadija Alifakel, Sainidas, Godwin J. Yudo, dan Kalol Bakci. Jurnal ini terbit pada Behavior and Information Technology tahun 2017, volume 36, nomor 4, halaman 390-403. Oke, yang pertama, research problem or question. Apakah persepsi keamanan berbeda-beda antara vendor di segmen e-commerce business to business dan business to customer? Yang kedua, apakah persepsi privacy berbeda-beda antara vendor di segmen e-commerce business to business dan business to customer? Selanjutnya, why is problem or question importantnya? Jadi, adanya pertumbuhan pada e-commerce dan kenyamanan yang ditawarkan dalam bertransaksi ini menghasilkan isu keamanan dan privasi baik pada business to business maupun business to customer. Vendor e-commerce baik dari business to business dan business to customer ini menggunakan strategi keamanan dan privasi yang hampir mirip, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara keamanan klien dan permintaan privasi serta layanan vendor mengarah pada ketidakpuasan, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya bisnis karena pelanggan akan beralih ke merek e-commerce yang lebih terpercaya. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan berbasis deduktif dan juga menggunakan analisis perbandingan antara kebijakan keamanan dan privasi website e-commerce, business to customer dan business to business dari sudut pandang vendor, dan melakukan analisis regresi dengan menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Assumption about real world-nya, asumsi yang digunakan oleh penulis ini dari pandangan vendor business to business dan business to customer terhadap kebijakan keamanan dan privasi website e-commerce yang berbeda. Nah, untuk teori yang relevannya pada artikel ini menggunakan transaction cost theory, yaitu teori yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas ekonomi yang ada di dalam perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan e-commerce ini, maka e-commerce memiliki peran yang signifikan dalam aktivitas ekonomi karena perusahaan kebanyakan menggunakan e-commerce yang bersifat business to business dan business to customer. Pada penelitian ini ditemukan dua hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu persepsi keamanan berbeda antara vendor di business to business dan business to customer di segmen e-commerce. Dan hipotesis yang kedua yaitu persepsi privasi berbeda antara vendor di business to business dan business to customer di segmen e-commerce. Kemudian untuk dependent and independent variables-nya, untuk dependent variabelnya yaitu persepsi dari vendor. Dan untuk independent variabelnya terdapat dua, yaitu yang pertama adalah keamanan dan yang kedua adalah privasi. Untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dari 200 situs web e-commerce dan sampel vendor e-commerce yang representatif yang diambil dari negara-negara dari Asia Pasifik dan Amerika Serikat. Nah, dari 200 perusahaan ini, 95 termasuk business to business dan 105 termasuk segmen business to customer. Untuk statistical test-nya dapat dilihat pada tabel 7, itu adalah hasil analisis regresi untuk mengukur kepentingan relatif keamanan dalam kebijakan keamanan business to business dibandingkan dengan
e-commerce business to customer. Dan untuk tabel yang 9 itu menunjukkan hasil analisis regresi untuk mengukur kepentingan relatif privacy dan berbagai subbagiannya dalam kebijakan privacy business to business dibandingkan dengan situs web e-commerce business to customer. Untuk hasilnya pada penelitian ini, bahwa vendor business to business lebih memperhatikan keamanan data dibandingkan business to customer yang dilihat dari kebijakan keamanannya. Business to business ini lebih concern dengan membuat link terpisah untuk keamanan pada websitenya dibandingkan business to customer. Nah, sedangkan pada kategori privacy, terdapat perbedaan yang signifikan antara vendor e-commerce business to business dan business to customer, yaitu pembatasan dan intimacy, di mana business to customer ini lebih concern terhadap dua kategori privacy dibandingkan dengan business to business. Untuk conclusionnya, dari hasil ini menunjukkan bahwa vendor e-commerce business to customer harus fokus pada aspek intimacy dalam pernyataan privacy. Di sisi lain, vendor business to business ini harus lebih memperhatikan aspek pembatasan dan hukum untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan korporat. Improvement or extension. Jadi peningkatan yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan faktor industri apa vendor business to business dan business to customer dapat bergerak karena akan mempengaruhi hasilnya juga. Dan juga pada penelitian ini persepsi keamanan yang diperlukan oleh business to business dan business to customer sebaiknya terus mencari metode baru untuk keamanan data agar dapat menghindari ancaman cyber dan juga dapat lebih meminimalisir ancaman cyber. Selanjutnya saya akan membahas artikel eksternal yang berjudul Curbing Cybercrime and Enhancing E-commerce Security with Digital Forensic, yang mana saya mengambil judul penelitian ini karena terkait materi minggu ini, yaitu tentang e-commerce security and fraud issues and protection. Artikel Curbing Cybercrime and Enhancing E-commerce Security with Digital Forensic ini penulisnya adalah Israel Devianyi, dan jurnal ini terbit pada International Journal of Computer Science Issues volume 12 issue 6 November 2015. Research problem or questionnya, apakah teknologi seperti digital forensik dapat diadopsi secara luas untuk memastikan keamanan dalam aktivitas bisnis online? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah untuk mencegah cyber attack dengan digital forensik? Dan mengapa ini menjadi masalah atau question importantnya? Karena pertumbuhan pesat dalam industri e-commerce ini, banyak program komputer dan pakar keamanan informasi telah mengembangkan aplikasi yang meningkatkan transaksi yang disupport oleh komputer melalui internet. Pembayarannya juga dilakukan secara langsung ke rekening pemilik bisnis. Kemudian pengiriman barang juga melalui jasa pengiriman. Hampir seluruh kegiatan transaksi pembelian online ini tidak ada pertemuan fisik antara para pihak. Terlepas dari kesuksesan e-commerce yang dialami di dunia elektronik ini, masih ada masalah keamanan yang dapat merugikan pembelanjaan online, dan akibatnya sendiri juga pada pemilik bisnis itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan langkah-langkah pragmatis untuk menetapkan kebijakan dan pengetahuan teknis untuk mengurangi resiko terkait bisnis online dan e-commerce. Author's approach to solving the problem. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan pendekatan deduktif dan menggunakan teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk memeriksa data. Kemudian kuesioner yang dikumpulkan diberi nomor untuk menghindari double entry data. Data tersebut kemudian dihitung menjadi SPSS, yaitu Software Analysis Data.
assumption about reward-nya. Jadi asumsi yang digunakan adalah pandangan terkait berbagai kejahatan di dunia maya dan juga ancaman terhadap keamanan pada komputer. Karena aktivitas online ini telah menjadi sebuah keharusan dan sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk individu dan juga untuk bisnis. Nah, alat digital forensik komputer yang dimaksudkan untuk menyelidiki dan memastikan keamanan di web ini perlu ditingkatkan lagi dan kemampuannya guna untuk mengurangi ancaman keamanan yang dihadapi oleh dunia e-commerce. Kemudian teori relevannya pada penelitian ini yaitu dengan digital forensik. Digital forensik ini merupakan aktivitas penyelidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti digital dan memperkuat bukti fisik yang sudah ada dari kasus yang sudah diteliti. Untuk hipotesis pada penelitian ini, tidak ada hipotesis yang ditemukan pada penelitian ini. Kemudian untuk dependent dan independent variables-nya, untuk dependent variable-nya yaitu e-commerce security, dan untuk independent variable-nya yaitu digital forensik. Untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pelanggan yang membeli atau bertransaksi dari internet, terutama untuk pelanggan di Amazon dan eBay, dan besar sampelnya itu sebanyak 60 responden. Statistical testnya dapat dilihat pada tabel pertama, how respondents paid for items online, di mana penggunaan tipe pembayaran untuk Visa debit card ini presentasenya paling tinggi, yaitu 35%. Kemudian diikuti tipe pembayaran Visa credit card sebesar 25%. Selanjutnya ada Mastercard 21,7%, dan yang paling frekuensinya kecil yaitu penggunaan pembayaran tipe American Express, yaitu persentasenya 18,3%. Selanjutnya untuk gambar yang pertama terkait responses on respondents encounter of any form of fraud, delays in online transaction. Jadi respon pelanggan untuk kategori adanya cyber fraud, kebanyakan orang mengatakan adanya terjadinya cyber fraud ini sebesar 48%. Dan untuk orang yang mengatakan responden yang mengatakan no itu sebesar 13,21%. Selanjutnya untuk gambar yang kedua itu terkait responden visiting the wrong sites unknowingly. Jadi di mana responden salah memasuki situs web, responden mengatakan jawaban yes itu sebesar 27%, dan untuk yang mengatakan no itu sebesar 35%. Jadi dapat dilihat dari jawaban responden itu untuk kategori salah memasuki situs web itu masih kecil. Hasil penelitian ini dengan menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa yang pertama itu mayoritas responden melakukan pembayaran secara online dengan kartu debit Visa, yang artinya dengan kartu debit ini dapat dengan mudah bertransaksi atau membeli secara online. Nah, dilihat tadi dari statistical test itu bahwa media pembayaran online yang paling sedikit penggunaannya yaitu American Express, dan yang paling tinggi itu adalah kartu debit Visa. Kemudian untuk result yang kedua, pada penelitian ini mengkonfirmasi bahwa cybercrime ini benar-benar terjadi. Dan selanjutnya hasil yang ketiga yaitu kecil kemungkinan tingkat kesalahan responden mengunjungi situs
situs web yang salah tanpa disadari. Untuk conclusionnya, jadi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas online ini harus lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas cyber fraud. Jadi pada penelitian ini dilihat bahwa besar pengguna e-commerce telah mengalami penipuan terkait internet dengan satu atau lain cara meskipun ada yang tidak mengalami. Ini berdasarkan temuan dari Dewier dan Estelle tahun 2013. Kemudian untuk survei yang dilakukan oleh Karake Solhoub dan Al-Qasimi tahun 2007 ini menunjukkan bahwa ada sekitar 63% tingkat penetrasi yang tidak sah di Arab Saudi karena sebagian besar orang telah menjadi korban kejahatan dunia maya, dan ini benar-benar meningkat sejak penggunaan internet sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari mereka. Improvement or extension. Jadi peningkatan yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan dan melengkapi teknik standar pengamanan data untuk perusahaan bisnis online-nya. Jadi dalam setiap hari ada banyak orang yang mengakses e-commerce. Hal ini kan tentu memungkinkan ada serangan DDoS yang tampaknya bisa membuat website tidak bisa diakses lebih dari 2 hari. Nah, untuk itu dibutuhkan aplikasi penangkal serangan DDoS, dan juga begitu juga dengan firewall yang bisa mencegah serangan SQL injection dan cross-site scripting atau XSS. Nah, dengan adanya penangkal ini akan meningkatkan keamanan pada website. Dan yang kedua yaitu untuk pelanggannya dapat memilih keamanan data yang lebih maksimal lagi, seperti autentikasi multifaktor dan password yang lebih kuat. Ini sangat penting, terlebih jika situs e-commerce yang terintegrasi melalui API dengan pihak lain. Agar lebih aman, makanya menggunakan perangkat untuk verifikasi dan enskripsi pada setiap gerbangnya. Baik, sekian presentasi dari saya terkait review artikel P8 dan artikel eksternal. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila teman-teman ada saran dan pertanyaan, dapat kita diskusikan melalui forum ELOK. Terima kasih.